Aku masih ingat jelas aroma melati yang menusuk hidung pagi itu. Di depan cermin besar, sesosok wanita dengan kebaya putih mewah menatapku balik. Dia cantik, anggun, tapi matanya terlihat lelah. Wanita itu adalah aku, Kirana. Hari ini, di usiamu yang ke-28, aku resmi menyandang status sebagai istri seorang pengusaha besar, Pak Baskoro. Banyak orang di luar sana berbisik. Mereka menggunakan kata-kata seperti pengeruk harta, atau istri simpanan yang diresmikan. Aku mendengarnya, tapi aku tidak peduli. Mereka tidak pernah tahu rasanya terbangun di tengah malam karena atap bocor, atau bagaimana rasanya melihat ibumu menangis karena tidak punya uang untuk membeli beras. Bagiku, pernikahan ini bukan sekadar janji suci, ini adalah kontrak keselamatan. Pak Baskoro adalah pria yang baik. Meski usianya sudah memasuki kepala 6, pembawaannya tenang dan sangat berwibawa. Dia tidak memintaku mencintainya dengan menggebu-gebu. Dia hanya butuh teman bicara dan seseorang yang bisa mengurus rumah besarnya dengan kelembutan. "Kamu sudah siap, Kirana?" Suara berat itu memecah lamunanku. Aku berbalik dan tersenyum tipis. Pak Baskoro berdiri di ambang pintu, mengenakan jas hitam yang sangat pas di tubuhnya yang masih tegap. Dia menghampiriku, lalu memberikan sebuah kotak beludru berisi kalung berlian yang berkilau di bawah lampu kristal. Saat jemarinya yang sedikit keriput menyentuh leherku untuk mengaitkan kalung itu, aku merasakan sedikit getaran dingin. Bukan getaran cinta, melainkan getaran realita. Mulai detik ini, kemiskinan hanyalah cerita lama. Aku kini tinggal di istana. Namun, saat kami melangkah menuju pelaminan, mataku menangkap sesosok pria muda yang berdiri di pojok ruangan. Dia mengenakan kemeja batik modern, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, dingin, namun tajam. Dia adalah Adrian, putra tunggal Pak Baskoro dari pernikahan pertamanya. Usianya hanya terpaut 1 tahun dariku. Di bawah sorot lampu pesta yang megah, aku menyadari satu hal. Hidupku memang sudah berubah menjadi jauh lebih baik secara materi, tapi aku baru saja memasuki sebuah labirin yang belum aku ketahui ujungnya. Gerbang emas ini telah terbuka, dan aku tidak punya pilihan selain melangkah masuk tanpa menoleh ke belakang. Bulan pertama di rumah ini terasa seperti mimpi yang terlalu rapi. Setiap pagi, aku terbangun di atas spray sutra yang terasa sejuk di kulit. Tidak ada lagi suara bising knalpot tetangga atau aroma asap dapur yang menyesakkan. Yang ada hanyalah keheningan yang mahal dan aroma lavender dari pengharum ruangan otomatis. Pak Baskoro adalah suami yang sangat memanjakan. Dia memberiku kartu kredit tanpa batas, lemari penuh pakaian rancangan desainer, dan pelayan yang selalu siap sedia bahkan sebelum aku memanggil. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia berikan, kehadiran yang utuh. Aku harus ke Surabaya selama 3 hari, Kirana. Ada tender besar yang harus kupastikan sendiri, katanya suatu pagi sambil merapikan dasinya. Aku mengangguk patuh, membantu merapikan kerah kemejanya. "Hati-hati di jalan, Mas." Panggilan, Mas, terasa sedikit ganjil di lidahku, mengingat usianya yang jauh lebih tua, tapi dia menyukainya. Dia mencium keningku dengan lembut, sebuah kecupan yang menenangkan, penuh rasa perlindungan, namun jujur saja, tidak memicu percikan apapun di dalam dadaku. Bagiku, dia adalah penyelamat, sosok ayah yang tidak pernah kumiliki, sekaligus kontrak hidup yang harus kujaga dengan baik. Setelah mobil mewahnya hilang di balik gerbang besi yang menjulang, rumah ini mendadak terasa terlalu luas. Aku mencoba menyibukkan diri dengan menata ulang vas bunga di ruang tengah, namun mataku terus tertuju pada lantai atas, area privasi Adrian. Sejak hari pernikahan, Adrian hampir tidak pernah menyapaku. Kami tinggal di bawah atap yang sama, namun dia seperti bayangan. Dia berangkat pagi-pagi sekali dan pulang saat larut malam. Pak Baskoro bilang Adrian sedang belajar memegang kendali di salah satu anak perusahaan, tapi aku merasa ada alasan lain mengapa dia selalu menghindariku. Siang itu, aku memutuskan untuk pergi ke taman belakang. Aku ingin melihat tanaman mawar yang baru saja ditanam oleh tukang kebun. Namun, langkahku terhenti saat melihat Adrian duduk di kursi rotan, asyik dengan laptop dan beberapa tumpuk dokumen. Dia tidak menyadari kehadiranku. Dari kejauhan, aku memperhatikannya. Garis rahangnya tegas, mirip dengan Pak Baskoro, tapi matanya memiliki sorot yang lebih dalam dan penuh kegelisahan. Dia mengenakan kaos polos hitam yang melekat di tubuhnya yang atletis. Ada kontras yang nyata di sini. Pak Baskoro adalah masa lalu yang mapan,
dan Adrian adalah masa kini yang penuh energi namun tertutup. Aku berdehem kecil agar tidak mengejutkannya. Adrian, kamu tidak ke kantor? Dia menoleh perlahan. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu yang tertahan di sana. Banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dari rumah. Tante, maksudku, Kirana. Panggilannya yang hampir menyebut Tante, membuatku sedikit tersenyum pahit. Panggil Kirana saja. Kita hampir seumuran, bukan? Dia menutup laptopnya, lalu menatapku lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, aku merasa diperhatikan bukan sebagai pajangan di rumah ini, melainkan sebagai manusia. Ya, kita memang seumuran. Tapi posisi kita di rumah ini sangat berbeda, bukan? Kalimatnya lugas, menusuk tepat di ulu hati. Dia bangkit berdiri, membawa dokumennya, dan berjalan melewatiku begitu saja. Aroma parfumnya, campuran kayu cendana dan jeruk nipis, tertinggal di udara, jauh lebih tajam dan membekas daripada aroma melati di hari pernikahanku. Aku berdiri terpaku di taman yang indah itu, menyadari bahwa di balik kenyamanan yang kubeli dengan kebebasanku ini, ada sebuah tantangan baru yang mulai mengetuk pintu rasa ingin tahuku. Malam itu, hujan turun dengan deras di luar, menciptakan irama monoton yang membuat suasana rumah terasa semakin sunyi. Pak Baskoro masih di luar kota, dan para pelayan sudah kembali ke paviliun mereka di belakang. Aku tidak bisa tidur. Kamar utama yang luas ini terasa terlalu dingin, meski pemanas ruangan sudah menyala. Aku memutuskan turun ke lantai bawah, menuju perpustakaan pribadi di sudut rumah. Membaca mungkin bisa mengalihkan pikiranku dari rasa sepi yang mulai menggerogoti. Aku mendorong pintu kayu jati yang berat itu perlahan. Ruangan itu hanya diterangi oleh satu lampu meja di pojok ruangan. Ternyata, aku tidak sendirian. Adrian ada di sana. Dia duduk di lantai, bersandar pada rak buku besar, dengan sebuah buku tebal di pangkuannya. Di sampingnya terdapat segelas kopi yang sudah dingin. Dia tampak berbeda di bawah cahaya lampu yang temaram. Tidak ada jas formal, tidak ada ekspresi dingin yang biasanya ia pasang di meja makan. Hanya ada seorang pria muda yang tampak lelah. Sulit tidur juga? Tanyaku pelan, berusaha tidak mengejutkannya. Adrian mendongak. Dia terdiam sejenak sebelum menggeser posisinya, memberi ruang bagiku untuk mendekat. Pikiran saya terlalu berisik untuk diajak tidur. Jawabnya singkat, suaranya terdengar lebih rendah dan serak dari biasanya. Aku memberanikan diri duduk di kursi kulit di dekatnya. Apa yang kamu baca? Dia menunjukkan sampul bukunya, sebuah literatur klasik tentang arsitektur kota tua. Hanya pelarian. Kadang aku merasa terjebak dalam angka-angka perusahaan ayah. Aku lebih suka membangun sesuatu yang punya jiwa, bukan sekadar membangun keuntungan. Aku tertegun. Di balik kemewahan dan jabatan yang ia miliki, ternyata ada sisi idealis yang ia sembunyikan rapat-rapat dari ayahnya. Kami mulai berbicara. Awalnya hanya tentang buku, lalu merembet ke hal-hal yang lebih personal. Aku bercerita tentang masa kecilku di desa yang jauh dari kata mewah, tentang keinginanku untuk sekolah lebih tinggi yang kandas karena biaya. Jadi, kamu menikah dengan ayah karena itu? Tanyanya lugas. Tidak ada nada menghakimi dalam suaranya, hanya rasa ingin tahu yang murni. Aku menarik napas panjang, menatap jemariku sendiri. Dunia ini keras, Adrian. Kadang kita harus melepaskan satu mimpi untuk menyelamatkan mimpi yang lain. Aku ingin ibuku tenang di masa tuanya. Apa itu salah? Adrian menutup bukunya dan menatapku lekat. Tidak salah. Hanya saja, kamu tampak terlalu hidup untuk sekadar menjadi pajangan di rumah ini. Kata-katanya membuat dadaku berdesir. Belum pernah ada yang melihatku seperti itu. Pak Baskoro melihatku sebagai istri yang manis dan penurut. Dunia melihatku sebagai wanita beruntung. Tapi Adrian melihat kehidupan di dalam diriku. Saat aku hendak berdiri untuk kembali ke kamar, tanganku tak sengaja menyentuh lengannya saat aku mencoba bertumpu pada rak buku. Aku merasakan kehangatan kulitnya yang kontras dengan udara malam yang dingin. Ada tarikan magnetis yang aneh, sebuah frekuensi yang sama yang tiba-tiba tersambung di antara dua orang asing yang merasa tersesat di rumah mereka sendiri. Kami terdiam selama beberapa detik. Jarak di antara kami hanya beberapa senti. Aku bisa melihat pantulan cahaya lampu di pupil matanya. Ketegangan yang terasa bukan lagi tentang permusuhan, melainkan sebuah pengakuan yang tak terucapkan bahwa kami, entah bagaimana, saling memahami. Selamat malam, Kirana, bisiknya,
memutus keheningan itu lebih dulu. "Selamat malam, Adrian," jawabku dengan suara yang hampir menghilang. Aku berjalan kembali ke kamar dengan jantung yang berdegup lebih kencang dari biasanya. Perpustakaan itu bukan lagi sekadar ruangan penuh buku. Itu adalah tempat di mana rahasia kecil kami dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis. Pak Baskoro akhirnya pulang dari Surabaya, membawa oleh-oleh berupa perhiasan mahal dan cerita tentang kesuksesan bisnisnya yang kaku. Kami makan malam bersama di meja panjang yang diterangi lilin kristal. Di satu sisi ada suamiku yang sibuk membicarakan saham, dan di sisi lain ada Adrian yang lebih banyak menunduk menatap piringnya. "Adrian, kamu harus lebih sering belajar dari Om Januar di kantor pusat," ucap Pak Baskoro tegas. "Kirana, kau harus mengingatkan anak ini agar tidak terlalu banyak melamun di perpustakaan." Aku hanya mengangguk pelan, tersenyum simpul yang sudah terlatih. "Tentu, Mas." Mata Adrian sempat melirik ke arahku sekejap, sebuah kilatan rahasia yang hanya kami berdua yang mengerti. Di tengah suara denting sendok perak dan tawa formal Pak Baskoro, aku merasakan kesepian yang luar biasa hebat. Kemewahan ini seperti sebuah kurungan emas. Semua orang melihatku beruntung, tapi tak ada yang melihat betapa kosongnya percakapan kami. Pak Baskoro adalah pria yang dominan. Dia mencintaiku dengan caranya, dengan memberikan barang, instruksi, dan perlindungan. Namun, dia tidak pernah bertanya apa warna favoritku atau buku apa yang terakhir kali membuatku menangis. Baginya, aku adalah pelengkap kenyamanan hidupnya setelah lelah bekerja. Setelah makan malam, Pak Baskoro biasanya langsung tertidur karena kelelahan, atau menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya untuk menelepon rekan bisnis. Di saat itulah, rumah ini menjadi panggung bagi kedekatan yang terlarang. Aku sedang berada di dapur, menyeduh teh herbal untuk menenangkan sarafku yang tegang, ketika Adrian masuk. Dia tidak memakai jas, hanya kaos santai yang menunjukkan sisi mudanya. "Ayah sudah tidur?" tanyanya pelan, berdiri di dekat meja marmer. "Sedang di ruang kerja. Katanya ada telepon penting dari Singapura," jawabku tanpa berani menatap matanya terlalu lama. Adrian mendekat, mengambil gelas di rak yang tepat berada di sampingku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun mandinya yang segar. "Kamu terlihat lelah, Kirana." "Bukan lelah fisik, tapi lelah berpura-pura." Aku tertegun, tanganku yang memegang cangkir sedikit gemetar. "Aku tidak berpura-pura, Adrian. Aku hanya mencoba menjalankan peranku dengan baik." "Peran sebagai apa? Istri yang patuh? Atau wanita yang tidak punya suara?" Adrian menaruh gelasnya, lalu berbalik menghadapku sepenuhnya. "Aku melihatmu tadi di meja makan. Kamu seperti mawar yang diletakkan di dalam vas kaca kedap udara. Cantik, tapi perlahan layu karena tidak bisa bernapas." Kata-katanya seperti godam yang menghancurkan dinding pertahananku. Aku ingin membantah, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Di rumah yang penuh dengan pelayan dan fasilitas ini, hanya anak tiriku yang menyadari bahwa jiwaku sedang berteriak minta tolong. "Jangan terlalu memperhatikanku, Adrian. Itu tidak baik untukmu, juga untukku," bisikku, berusaha menjauh. Namun, langkahku terhenti saat dia berkata dengan suara rendah yang menggetarkan, "Sulit untuk tidak memperhatikan satu-satunya hal yang nyata di rumah yang penuh kepalsuan ini." Dia berlalu meninggalkan dapur, menyisakan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Aku menyadari bahwa kesepian yang kurasakan kini bukan lagi karena ketiadaan orang, melainkan karena kehadiran seseorang yang mulai mengisi celah-celah kosong di hatiku dengan cara yang salah. Malam itu, jarum jam dinding di ruang tengah sudah menunjuk angka 1. Seluruh penghuni rumah sudah terlelap, atau setidaknya begitulah seharusnya. Namun, kegelisahan yang kupendam sejak di dapur tadi sore membuat mataku enggan terpejam. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri, berjalan berjinjit menuju balkon lantai 2 untuk mencari udara segar. Aku terkejut melihat sesosok bayangan yang berdiri bersandar pada pagar balkon. Adrian. Dia sedang menyesap rokoknya, asap tipisnya menari-nari ditiup angin malam. Dia tidak menoleh, seolah sudah tahu bahwa langkah kaki yang mendekat itu adalah langkahku. "Kamu tidak bisa tidur lagi?" tanyanya tanpa menoleh. Suaranya rendah, menyatu dengan desis angin. "Pikiranmu benar, Adrian. Aku merasa sesak," jawabku jujur. Aku berdiri di sampingnya, membiarkan angin malam menerpa wajahku yang panas. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang yang hanya ingin didengar.
Adrian mematikan rokoknya di asbak kayu yang tersedia. Dia berbalik menghadapku, menyandarkan sikunya di pagar balkon. Ayah memberikan segalanya yang bisa dibeli dengan uang. Tapi dia lupa bahwa manusia bukan hanya butuh atap, tapi juga koneksi. Dia melihatmu sebagai pencapaian, bukan sebagai pasangan yang setara. Aku menunduk, menatap taman di bawah yang gelap gulita. Dia menyelamatkanku. Adrian. Aku berhutang hidup padanya. Itu sebabnya aku mencoba untuk tidak mengeluh. Berhutang hidup bukan berarti kamu harus mematikan jiwamu. Kirana, potongnya cepat. Kamu baru 28 tahun. Kamu seharusnya tertawa, mengejar ambisi, atau setidaknya berbicara dengan seseorang yang tidak menganggapmu sebagai bawahan atau pajangan. Dia mulai bercerita tentang ibunya. Tentang bagaimana wanita itu juga perlahan menghilang di balik bayang-bayang kesuksesan Pak Baskoro sebelum akhirnya mereka berpisah. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa ada benang merah yang mengikat nasib kami. Kami berdua adalah korban dari ambisi pria yang sama, meski dengan cara yang berbeda. Percakapan itu mengalir begitu saja. Kami tidak lagi bicara tentang uang atau posisi. Kami bicara tentang ketakutan akan masa depan, tentang lagu-lagu yang kami sukai, dan tentang betapa kami benci kemunafikan di acara-acara sosial yang sering kami hadiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai istri muda Pak Baskoro, bukan sebagai wanita desa yang beruntung, tapi sebagai Kirana. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Tanyaku pelan, menatap matanya yang dalam. Adrian terdiam sejenak. Dia melangkah selangkah lebih dekat, mengikis jarak di antara kami. Karena aku juga kesepian, Kirana. Dan melihatmu menderita dalam diam membuat kesepianku terasa 2 kali lipat lebih berat. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya, menyelipkan sehelai rambutku yang tertiup angin ke belakang telinga. Sentuhan jemarinya yang hangat di kulit wajahku membuat jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Itu bukan sentuhan yang menuntut, melainkan sentuhan yang penuh pemahaman dan simpati. Keheningan malam itu terasa begitu intim. Suara jangkrik di kejauhan seolah menjadi musik latar bagi ketegangan yang mulai merayap di antara kami. Aku tahu ini salah. Aku tahu pria di depanku ini adalah anak tiriku. Namun, di bawah sinar rembulan yang pucat, logika itu terasa begitu jauh dan kabur. Kita tidak boleh seperti ini, bisikku, meski aku tidak bergerak menjauh. Aku tahu, sahutnya dengan suara yang hampir menyerupai desahan. Tapi malam ini, biarkan kita hanya menjadi 2 orang manusia yang saling menemukan. Kami berdiri di sana dalam waktu yang lama, hanya saling menatap dalam diam yang syarat akan makna. Di dalam rumah mewah ini, di tengah segala fasilitas yang menjamin kenyamananku, aku baru saja menemukan sesuatu yang paling berbahaya sekaligus paling kuinginkan. Sebuah pelarian emosional yang nyata. Setelah malam di balkon itu, udara di dalam rumah ini tidak pernah lagi terasa sama. Setiap kali aku berpapasan dengan Adrian di lorong atau tangga, ada arus listrik yang seolah menyambar kulitku. Kami tidak banyak bicara di depan umum, namun mata kami melakukan percakapan yang jauh lebih riuh daripada kata-kata. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil tentangnya yang sebelumnya luput dari pandanganku. Cara dia menyesap kopinya dengan dahi berkerut saat membaca laporan, atau bagaimana wangi maskulinnya selalu tertinggal di ruang tengah beberapa menit setelah dia pergi. Aku merasa seperti remaja yang sedang jatuh cinta, sebuah perasaan yang seharusnya sudah kukubur dalam-dalam saat aku menandatangani akta nikah dengan Pak Baskoro. Kirana, kenapa kamu melamun? Supnya sudah dingin. Suara Pak Baskoro memecah lamunanku di meja makan. Aku tersentak, hampir menjatuhkan sendok peraku. Ah, maaf, Mas. Aku hanya memikirkan tanaman mawar di belakang yang mulai layu. Pak Baskoro tertawa kecil. Suara tawanya yang berat terdengar penuh perlindungan. Panggil tukang kebun kalau begitu. Jangan bebankan pikiranmu dengan hal sepele. Tugasmu hanya tampil cantik dan menemaniku ke jamuan bisnis besok malam. Aku tersenyum kaku. Tampil cantik. Itulah fungsimu di mata suamiku. Aku melirik ke arah Adrian yang duduk di seberangku. Dia sedang memotong daging steaknya dengan gerakan mekanis, namun aku tahu dia mendengarkan. Dia menatapku sekilas, sebuah tatapan yang penuh dengan rasa iba sekaligus kemarahan yang tertahan. Rasa berdosa mulai menghantuiku. Pak Baskoro tidak jahat. Dia memberiku kehidupan yang layak. Dia mengeluarkan keluargaku dari jerat hutang. Dan dia memperlakukanku dengan hormat yang konvensional.
Mengkhianatinya terasa seperti menusuk orang yang telah memberiku nafas. Namun, di sisi lain, jiwaku terasa seperti tawanan. Setiap malam saat aku berbaring di samping Pak Baskoro yang sudah mendengkur halus, aku menatap langit-langit kamar yang tinggi. Aku membayangkan Adrian di kamarnya yang hanya berjarak beberapa meter dariku. Apakah dia juga sedang menatap langit-langit yang sama? Apakah dia juga merasakan tarikan yang menyiksa ini? Ketegangan itu memuncak pada suatu sore ketika hujan badai melanda. Listrik di rumah besar itu tiba-tiba padam. Aku sedang berada di ruang tengah, mencoba menyalakan lilin, ketika aku merasakan seseorang berdiri di belakangku. "Butuh bantuan?" Suara Adrian berbisik tepat di dekat telingaku. Aku berbalik terlalu cepat, hingga tubuhku hampir menabrak dadanya yang bidang. Dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilat dari luar jendela, wajahnya tampak begitu dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menerpa keningku. "Adrian, tolong jangan," bisikku lemah, meski tanganku justru mencengkeram lengan kemejanya. "Jangan apa, Kirana? Jangan peduli padamu? Atau jangan menginginkanmu?" tanyanya dengan suara serak yang penuh penderitaan. Tangannya bergerak ragu, lalu perlahan menyentuh pinggangku. Getaran itu kembali, kali ini jauh lebih kuat dan lebih menuntut. Ini bukan lagi sekadar rasa simpati. Ini adalah gairah sebaya yang selama ini ku pendam demi stabilitas hidup. Logikaku berteriak untuk pergi, tapi tubuhku justru seolah menemukan rumahnya yang sebenarnya. Di tengah gemuruh petir, aku menyadari bahwa aku sedang berada di tepi jurang yang sangat dalam, dan aku tidak yakin ingin kembali. Kegelapan akibat pemadaman listrik itu seolah menjadi tirai yang memisahkan kami dari dunia luar. Di ruang tengah yang luas ini, suara hujan yang menghantam kaca jendela terdengar seperti tabuhan genderang yang memacu detak jantungku. Tangan Adrian yang melingkar di pinggangku terasa seperti api yang membakar kain sutra gaun rumahku. "Adrian, ini salah," bisikku, namun suaraku sendiri terdengar asing, parau dan tanpa daya. "Aku tahu," jawabnya, suaranya kini tepat di depan bibirku. Tapi berpura-pura tidak merasakannya jauh lebih menyakitkan. "Kirana." Dia tidak memaksaku. Dia hanya diam di sana, menungguku untuk membuat keputusan, untuk mendorongnya menjauh atau membiarkan badai ini menyapu kami berdua. Dan di detik itu, segala ingatan tentang hutang budi pada Pak Baskoro, tentang statusku sebagai ibu tiri, dan tentang kemewahan yang kaku ini, mendadak lebur. Aku hanya ingin merasa hidup. Aku ingin merasa diinginkan sebagai seorang wanita, bukan sebagai aset. Aku perlahan menyandarkan keningku di bahunya yang kokoh. Itu adalah tanda menyerah yang paling jujur. Adrian menarik napas panjang, sebuah desahan lega yang bergetar di dadanya. Perlahan, dia menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Ibu jarinya mengusap tulang pipiku dengan kelembutan yang menyayat. Saat bibirnya menyentuh bibirku, duniaku seolah berhenti berputar. Itu adalah ciuman yang penuh dengan dahaga bertahun-tahun, sebuah tautan yang tidak hanya melibatkan fisik, tapi juga jiwa yang selama ini terabaikan. Sentuhannya beralih ke tengkuku, menarikku lebih rapat ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan panas tubuhnya yang merambat melalui pakaian kami. Setiap inci kulitku yang ia sentuh seolah terbangun dari tidur panjang. Ada getaran sensoris yang luar biasa, aroma kayu cendana dari tubuhnya yang bercampur dengan aroma hujan yang masuk lewat celah jendela, suara napas kami yang saling memburu, dan rasa aman yang ganjil di tengah situasi yang paling tidak aman dalam hidupku. Kami bergerak perlahan menuju sofa besar di sudut ruangan, masih dalam kegelapan yang pekat. Di sana, di bawah bayang-bayang lampu kristal yang padam, kami seolah menciptakan semesta kami sendiri. Tangannya yang hangat menjelajahi punggungku, mengirimkan gelombang sensasi yang membuatku lupa akan daratan. Tidak ada kata-kata vulgar, hanya bahasa tubuh yang penuh kerinduan. Setiap sentuhan Adrian adalah sebuah pengakuan, bahwa dia memahami kesepianku, bahwa dia menghargai masa mudaku yang kusekap di rumah ini. Aku merasakan penyatuan yang lebih dari sekadar raga. Ini adalah pemberontakan batin yang akhirnya menemukan jalannya. Di tengah pelukan eratnya, aku merasa benar-benar utuh untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di rumah ini. Napas kami yang bersahutan menjadi satu-satunya melodi di ruangan itu. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku hanyut dalam kehangatan yang ia tawarkan. Di dalam pelukannya, aku bukan lagi istri muda Pak Baskoro, yang harus selalu tampil sempurna. Aku hanya Kirana, seorang wanita yang akhirnya berani mencicipi sedikit kebahagiaan, meski ia tahu harganya mungkin akan sangat mahal. Malam itu,
Di tengah badai yang mengamuk di luar, aku menemukan ketenangan yang berbahaya. Aku tahu bahwa setelah lampu kembali menyala, aku harus kembali memakai topengku. Namun, untuk beberapa jam yang singkat ini, aku memilih untuk membiarkan hatiku memegang kendali sepenuhnya, membiarkan gairah yang jujur ini menjadi satu-satunya kebenaran yang aku miliki. Esok paginya, listrik kembali menyala, dan dengan itu, kemunafikan yang rapi kembali ditegakkan. Aku duduk di ujung meja makan yang panjang, mengenakan gaun sutra berwarna marun yang dipadukan dengan kalung mutiara pemberian Pak Baskoro. Di hadapanku, suamiku sedang asyik memotong roti panggangnya sambil membaca koran bisnis, sesekali menyesap kopi hitamnya yang pahit. Semalam tidurnya nyenyak. Sayang, hujannya cukup lebat, tanya Pak Baskoro tanpa mengalihkan pandang dari berita saham. Jantungku mencelos. Aku meremas serbet di pangkuanku di bawah meja. Iya, Mas. Sedikit terganggu suara petir, tapi akhirnya bisa tidur, jawabku dengan suara yang kuusahakan sealami mungkin. Tepat saat itu, Adrian masuk ke ruang makan. Dia mengenakan setelan kantor yang tajam, kemeja putih bersih dan dasi biru gelap. Rambutnya disisir rapi, tidak ada lagi helai yang berantakan seperti semalam. Dia duduk di kursinya, tepat di seberangku. Pagi, Ayah. Pagi, Kirana, ucapnya datar. Pagi, Adrian. Kamu terlihat segar hari ini. Siap untuk rapat dengan investor. Pak Baskoro mendongak, tersenyum bangga pada putra tunggalnya. Siap? Ya, jawab Adrian singkat. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan omelet di piringku. Namun, di bawah meja, aku merasakan sesuatu. Ujung sepatu pantofel Adrian menyentuh tumitku dengan lembut, lalu menekannya pelan. Sebuah kontak fisik yang singkat, rahasia, dan penuh risiko. Darahku berdesir hebat. Di atas meja, kami adalah keluarga yang sempurna dan terhormat. Di bawah meja, ada api yang masih berkobar dari sisa semalam. Kontras ini sungguh menyiksa. Di satu sisi, aku melihat Pak Baskoro, pria yang menjamin masa depanku, yang memberikan rasa aman secara finansial, dan yang menatapku dengan kasih sayang seorang pelindung. Di sisi lain, ada Adrian, pria yang memberikan getaran yang tidak bisa kubeli dengan uang, yang memahami jiwaku, dan yang membuatku merasa benar-benar hidup. Sepanjang sarapan, aku merasa seperti pemain sandiwara di atas panggung yang megah. Setiap senyum yang kuberikan pada Pak Baskoro terasa seperti pengkhianatan, namun setiap curian pandangku pada Adrian terasa seperti oksigen. Oh ya, Kirana, Pak Baskoro melipat korannya. Malam ini kita ada perjamuan di rumah kolega. Pakai gaun yang kubelikan dari Singapura kemarin. Aku ingin semua orang melihat betapa cantiknya istriku. Aku mengangguk patuh. Baik, Mas. Saat Pak Baskoro berdiri dan mencium keningku sebagai tanda pamit berangkat kerja, aku melihat rahang Adrian mengeras. Matanya menatap tajam ke arah lain, tangannya mengepal di atas meja. Ketegangan di ruangan itu begitu pekat hingga rasanya aku bisa memotongnya dengan pisau roti. Aku menyadari bahwa aku sedang menjalani dua dunia yang berbeda. Satu dunia yang penuh dengan kemewahan dan rasa aman, namun terasa dingin dan hampa. Satu lagi dunia yang penuh dengan gairah dan pengertian, namun sangat berbahaya dan terlarang. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kedua dunia ini akan bertabrakan. Malam perjamuan itu seharusnya menjadi panggung kemenanganku sebagai istri sosialita yang sempurna. Aku mengenakan gaun sutra hitam legam yang memeluk tubuh, rambutku disanggul rapi dengan hiasan mutiara. Di samping Pak Baskoro, aku tersenyum, menyapa kolega-koleganya, dan menyesap sampahnya mahal seolah-olah aku terlahir untuk kehidupan ini. Namun, pikiranku tertinggal di lorong rumah yang sepi. Sepanjang acara, aku merasakan tatapan Adrian dari sudut ruangan. Dia tidak mendekat, namun keberadaannya terasa seperti gravitasi yang terus menarikku. Saat Pak Baskoro asyik tertawa bersama rekan bisnisnya tentang ekspor kayu, aku meminta izin ke toilet. Sebuah alasan klasik untuk sekadar mencari napas. Aku tidak pergi ke toilet. Aku melangkah menuju balkon sepi yang menghadap taman belakang gedung pertemuan. Gaun itu membuatmu tampak seperti orang asing, Kirana. Suara itu datang dari bayangan pilar. Adrian muncul, tangannya dimasukkan ke saku celana bahan yang mahal. Dia tampak gelisah, tidak ada lagi ketenangan dingin yang biasa ia tunjukkan. Aku memang orang asing di dunia ini, Adrian, bisikku, merapatkan selendang bulu di bahuku.
Kita berdua tahu itu. Adrian melangkah mendekat hingga punggungku terbentur pagar balkon. Lalu sampai kapan? Sampai kapan kamu akan membiarkan ayah memamerkanmu seperti piala, sementara kamu mati perlahan di dalamnya? Jangan sekarang, Adrian. Mas Baskoro bisa muncul kapan saja. Aku mencoba memperingatkan, meski hatiku sendiri berkhianat. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk menyadari duniamu hancur. Adrian mencengkeram pagar di sisi kanan dan kiriku, mengurungku dalam ruang sempit di antara tubuhnya. Semalam, itu nyata. Jangan coba-coba menganggapnya sebagai kesalahan. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari balik pintu kaca balkon. Suara tawa Pak Baskoro yang khas terdengar memanggil namaku. Jantungku serasa melompat keluar dari dada. Ketakutan yang murni menyergapku. Ketakutan akan kehilangan stabilitas yang sudah kubangun. Ketakutan akan kembalinya kemiskinan yang menghantui keluargaku. Dan ketakutan akan hancurnya martabat Pak Baskoro. Dengan gerakan cepat, aku mendorong dada Adrian, menciptakan jarak tepat 1 detik sebelum pintu terbuka. Ah, di sini rupanya kalian. Pak Baskoro muncul dengan wajah yang sedikit memerah karena alkohol, namun tetap terlihat ramah. Dia merangkul pinggangku dengan posesif. Adrian, kamu sedang mendiskusikan apa dengan ibu tirimu? Jangan ganggu dia dengan urusan kantor di acara seperti ini. Hanya bicara tentang udara malam yang segar. Yah, jawab Adrian dengan nada suara yang nyaris datar sempurna, meski matanya menatapku dengan kilatan yang penuh luka. Pak Baskoro tertawa, sama sekali tidak menaruh curiga. Ayo, Kirana, kita harus pulang. Besok pagi aku ada penerbangan ke Jakarta. Aku mengangguk, membiarkan suamiku membimbingku pergi. Saat aku melangkah melewati pintu, aku sempat menoleh ke belakang. Adrian masih berdiri di sana, sendirian di tengah kegelapan balkon, seperti sosok yang tertinggal dalam sebuah narasi yang salah. Di dalam mobil mewah yang membawa kami pulang, aku menggenggam erat tas kecilku. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi terus berjalan di antara dua dunia ini. Rahasia ini mulai terasa seperti beban yang terlalu berat untuk dipikul, dan pintu yang tadinya kupikir bisa menutup segalanya, kini mulai retak di bawah tekanan perasaan yang tak terbendung. Aku berada di titik di mana aku harus memilih, keamanan yang menyesakkan atau getaran yang menghancurkan. Malam itu, setelah kepulangan dari perjamuan, rumah besar ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Baskoro sudah terlelap, kelelahan oleh alkohol dan ambisi bisnisnya. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap pantulan diriku yang masih mengenakan gaun mewah dan perhiasan berlian. Inilah kehidupan yang dulu kuidamkan, kehidupan tanpa rasa lapar, tanpa ketakutan akan hari esok. Namun, di balik kemilau ini, ada getaran yang tak bisa lagi kuabaikan. Aku melangkah keluar kamar, berjalan pelan menuju balkon tempat Adrian sering berdiri. Benar saja, dia ada di sana, menatap cakrawala kota yang mulai memudar tertutup kabut dini hari. Kamu akan pergi ke Jakarta besok dengan ayah? Tanyanya tanpa menoleh. Aku harus. Adrian. Itu tugasku. Jawabku pelan. Stabilitas ini adalah janjiku pada ibuku, pada masa laluku yang pahit. Adrian berbalik, menatapku dengan tatapan yang kini lebih tenang, namun penuh kedalaman. Aku mengerti. Kamu memilih rasa aman. Dan aku tidak bisa menjanjikanmu istana sepertinya, setidaknya belum sekarang. Aku mendekat, menyentuh lengan kemejanya untuk terakhir kalinya dalam keheningan malam ini. Bukan hanya tentang istana, Adrian. Ini tentang tanggung jawab. Tapi terima kasih, karena sudah membuatku merasa benar-benar hidup di tengah kekosongan ini. Kami tidak berciuman. Kami tidak lagi melintasi batas fisik. Ada kesepakatan bisu di antara kami bahwa hubungan ini adalah rahasia yang akan terkubur di sudut-sudut gelap rumah ini. Aku akan tetap menjadi istri Pak Baskoro yang sempurna, pendamping yang setia, cantik, dan patuh. Namun, di dalam hatiku, ada bagian yang selalu menjadi milik Adrian, bagian yang hanya terbangun saat kami bicara tentang mimpi dan kesepian. Aku menyadari bahwa hidup bukanlah tentang memilih antara hitam dan putih. Hidupku adalah tentang menyeimbangkan dua dunia, satu yang memberiku perlindungan, dan satu lagi yang memberiku gairah. Aku menerima takdirku sebagai istri muda yang menikah demi kehidupan yang lebih baik. Namun aku juga membawa rahasia yang membuat napas ini terasa nyata. Saat fajar mulai menyingsing, aku berbalik dan berjalan kembali ke kamar suamiku. Aku akan menjalani peran ini dengan baik,
menjaga stabilitas yang telah kubayar mahal. Namun, setiap kali angin malam berhembus atau aroma kayu cendana tercium, aku akan diingatkan bahwa di balik dinding emas ini, aku pernah menemukan diriku yang sebenarnya. Aku telah memilih jalanku, dan aku akan menjalaninya dengan kepala tegak, membawa dua sisi kehidupan yang kini menyatu dalam jiwaku.